Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan belajar firman-Nya melalui renungan pagi. Dan judul pelajaran kita pada pagi ini yaitu menumpuk bara api di atas kepala. Mari kita lebih dahulu berdoa. Tuhan yang di surga, kami sungguh memerlukan Engkau, kuasa Roh Kudus-Mu, untuk menuntun kami, memberikan kepada kami pengertian sabda-Mu. Sehingga kami boleh mendapatkan pengertian dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menumpuk bara api di atas kepala. Di atas kepala, di sini ada bara api. Secara harafiah, ini adalah hal yang mustahil. Hal yang membuat kepala seseorang ini panas. Namun mari kita belajar tentang ungkapan menumpuk bara api ini di atas kepala. Mari kita baca dalam Amsal, di dalam Roma pasal 12, ayat 20. Roma pasal 12 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Tetapi jika saudaramu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Luar biasa saudara. Ungkapan ini menyatakan ketika kita berbuat kebaikan kepada seteru-seteru kita, kepada mereka yang haus kita memberikan minuman, kepada yang lapar memberikan mereka makanan, itu artinya kita sudah menumpukkan bara api di atas kepala mereka. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan pernyataan firman Tuhan dari Rasul Paulus ini sama persis dengan apa yang diungkapkan oleh Amsal pasal 25. Mari kita baca. Amsal pasal yang ke-25. Ayatnya yang ke-21 dan 22. Jikalau saudaramu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Ayat 22, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama ungkapan dari Rasul Paulus, demikian juga penulis Amsal sama, baik itu perjanjian baru maupun perjanjian lama. Dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa menumpukkan bara api di atas kepala orang lain. Sebuah pelajaran yang indah dari Nabi Elisa. Nabi Elisa dalam Kitab Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-23. Di sana Nabi Elisa yang bertempat tinggal di Dotan mendapatkan penyerangan dari gerombolan orang-orang Aram. Dan melalui pernyataan Tuhan, melalui kuasa Tuhan, akhirnya gerombolan Aram ini dibutakan dan dituntun untuk menuju ke istana Samaria. Mereka kaget, mereka melihat ternyata bukan ke Dotan, tetapi ke istana Israel. Dan Nabi Elisa
menyarankan kepada Raja Israel untuk tidak dibunuh, namun justru mereka diberikan pesta, baik itu makan dan minum. Ingat, seteru orang lain, seteru berbuat kejahatan, dan Elisa menjawabnya dengan makan dan minum. Sejak itu, setelah peristiwa makan dan minum ini, maka tidak ada gerombolan pun yang datang menyerang Israel. Saudara-saudara dalam Tuhan, itulah gambaran bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita belajar dari Nabi Elisa. Berbuat membalas kejahatan dengan kejahatan itu sudah jamak. Banyak di dunia ini. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu sudah lumrah. Namun ketika seseorang membalas kejahatan dengan kebaikan, itu hal yang luar biasa. Itulah apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dan juga penulis Amsal. Menimbun bara api di atas kepala orang lain. Biarlah pada pagi ini, mari dalam langkah-langkah kehidupan kita senantiasa berbuat kebaikan kepada orang yang tidak menyukai kita, yang membenci kita, dengan berbuat kebaikan. Sehingga kita sebagai umat Tuhan, kita boleh menumpuk bara api di atas kepala mereka. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.